mengecilkan dan membesarkan, ini ditekan, terus tinggal nanti ditarik ya, mau dibesarkan apa dikecilkan ya. Tekan, buka, terus tarik ya. Ini masukkan. Jadi sambil ditekan, sambil ditarik atau didorong. Nah ini nanti gunanya adalah sebagai pengganti mata kita ya, jadi harus digunakan. Boleh kalian nanti untuk tombolnya dia ada di sini. Ya. Kemudian nanti harus dipaskan di antara kedua mata ya. Kemudian kalian kencangkan, ini boleh ditarik saja ya. Kalau mau dilonggarkan harus ditekan. Nah, kemudian kalau sudah pas ya posisinya, nanti kalian melakukan pembersihan tangan ya, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menggunakan handscoon ya. Seperti biasa ya, harusnya tidak boleh menggunakan aksesoris ya, jam tangan ataupun jujur ataupun tangan. Nah, nanti kalau sudah ya seperti ini, kalian lihat dulu bagian melakukan pemeriksaan bagian luar hidung ya. Nanti untuk kakinya ya, biasanya kaki kanan bersinggungan dengan kaki kanan pasien, kaki kiri bersinggungan dengan kaki kiri pasien, jadi menyamping seperti itu ya. Nah ini kalau pakai manekin ya sudah ya. Tapi harus disebutkan, biasanya ada poin penilaiannya ya. Kita duduk sejajar dengan pasien ya, kemudian kaki kiri bersinggungan dengan kaki kiri atau kaki kanan bersinggungan dengan kaki kanan. Kemudian kita amati dari luarnya dulu ya, dari hidungnya, bentuknya normal atau tidak ya, simetris kanan kiri, ada warna kulitnya sama dengan warna kulit sekitar atau tidak, ada massa atau deformitas atau destruksi atau tidak ya dari hidung bagian luar. Kemudian setelah melakukan inspeksi, kalian melakukan palpasi ya. Melakukan palpasi, yang pertama ya, kalian bisa melakukan palpasi sinus paranasal ya, nyeri ketok ataupun nyeri tekan. Kemudian kalian bisa melakukan pemeriksaan palpasi yang lainnya, pemeriksaan pada ini zigomatikum ya, kemudian maksila, kemudian setelah itu bagian yang nasal ya. Sama bagian maksila tadi ya, maksila, zigomatikum sama bagian pangkal hidungnya ini ya. Nanti juga bisa kalian lakukan palpasi dari dalam ya. Pertama ya, kalian bisa melakukan palpasi zigomatikum ya, dari sini ya. Kalian nilai ada krepitasi ya, nyeri goyang, ada krepitasi atau tidak ya, kemudian digoyangkan ya, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian setelah itu kalian juga bisa melakukan palpasi di pangkal hidungnya ya, apakah tadi sama ya, krepitasi, nyeri tekan ya, digoyang ya, ada nyeri atau tidak. Sama setelah itu juga di mandibulanya, di maksila juga boleh ya, ini juga kalian palpasi sama ya, ada nyeri atau tidak ya, ada krepitasi atau tidak, sama di mandibula ya, kalian bisa lakukan palpasi. Yang dinilai juga sama ya, ada nyeri tekan, krepitasi ya. Kemudian bagian dalam, kalau kalian mau palpasi juga boleh ya, di bagian sini ya, kalian palpasi ya. Kemudian atau di bagian mandibulanya yang bagian dalam sini juga kalian bisa palpasi gitu ya. Kalau dulu nggak ada yang pemeriksaan itu ya, zigomatikum, maksila sama yang mandibula sama pangkal hidungnya sendiri. Dulu adanya sinus paranasal, tapi sekarang ada checklistnya, jadi mengikuti checklist yang ada. Kemudian yang untuk sinus paranasal ya, kita palpasi bagian maksila ya, dan di nyeri ketok ada atau tidak. Kemudian bagian ethmoidalis ya, di bagian sini ya, pangkal hidung ya, ini juga ditekan sama di nyeri ketok, sama yang frontalis ada nyeri atau tidak. Kalau ada nyeri berarti ada mengindikasikan suatu sinusitis ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan rhinoskopi anterior dengan menggunakan spekulum hidung. Ini adalah spekulum hidung ya. Jadi spekulum hidung ini ya, nanti dia ada yang bagiannya lurus ya, horizontal, sama ada yang bagiannya dia agak melengkung ya sini. Kalau yang bagiannya yang lurus ini nanti harusnya posisinya dia berada di medial
seperti ini ya. Jadi kalau memeriksa lubang hidung yang sebelah kiri pasien ya, berarti seperti ini ya. Ininya berada di medial yang permukaannya lurus ya. Kalau yang berarti hidung kiri dengan tangan kanan ya, kemudian hidung kanan dengan tangan kiri seperti ini. Kemudian nanti ujung jari telunjuknya ya di atas spekulumnya ini ya, kemudian baru dimasukin. Terus setelah itu diletakkan di atas cuping hidung, kemudian dibuka. Tapi ada juga yang menggunakan teknik seperti ini juga betul juga. Ini bagian yang lurus kan pada dasar hidung, lubang hidungnya ya. Jadi seperti ini juga ada. Bisa kita menggunakan yang seperti ini. Nggak sakit kan, ini dia nggak ini ya. Dia kan lentur kalau bagian kartilago. Ya, kalau tulang ya sakit keras. Ya, jadi kalian periksa ya. Nanti ketika kalian memasukkan ini ya, seperti ini ya, kalian periksa. Yang pertama adalah mukosanya ya, hiperemis atau pucat ya. Kemudian setelah itu septumnya ya, bagian tengahnya itu septum ada deviasi atau tidak. Kemudian setelah itu kita ke konka ada hipertrofi atau tidak ya. Kemudian setelah itu kita ke bagian sekretnya yang ada sekret atau tidak, lendir atau tidak ya. Kalau ada, warnanya apa, seros, mukoid ataupun purulen. Kemudian ada massa atau tidak sama benda asing atau corpus allineum ya. Kemudian ketika kalian mengeluarkan ini tidak boleh ditutup sepenuhnya ya, harus ada sisanya sedikit ini ya, baru kalian tarik. Kalau kalian tutup seperti ini, takutnya nanti ada bulu hidung yang terjepit sehingga pasiennya akan kesakitan ya, seperti itu ya. Sama ini juga yang dinilai ya, dari mukosanya ya, kemudian septumnya, kemudian konkanya, kemudian sekret, sama yang terakhir adalah massa dan juga corpus allineum ya, seperti itu. Nah kemudian setelah kita lihat, kita arahkan ke koananya, apakah palatumnya dia bergerak atau tidak ya. Kalau bergerak berarti normal ya. Ada kesuraman atau tidak pada sinusnya. Kalau normalnya dia terang ya. Kalau ada kesuraman berarti mengindikasikan ada suatu sekret sinusitis, atau kalau bisa juga ke arah tumor atau massa. Nah, caranya nanti ini ruangannya harus gelap ya. Kalau seperti ini dimatikan lampunya, masih ada sela-sela di jendela seperti itu, tetap tidak bisa. Jadi harus benar-benar gelap gulita ya. Nanti caranya adalah pasiennya ini kita arahkan senternya ke arah atas ya, palatum. Kemudian pasiennya disuruh lingkup ya. Nanti kita bisa melihat cahayanya harusnya dia terang ya, di bagian maksila ataupun yang sinus yang lainnya ya. Oh, kalau di buku juga ada teknik yang lain, di senteri bagian pipinya sini ya, di luar ya, frontalis ini ya, dari situ juga bisa. Gitu. Yang dilihat adanya kesuraman atau terang ya. Nanti kalau mau dicoba boleh sih, tapi harus benar-benar gelap. Ini udah disediain plastik es krim ya, nanti diplastikin terus kalian masukkan ya. Ini kan harusnya dibersihkan dulu ya pakai alkohol gitu. Kemudian satu disuruh masukin seperti ini, terus minjem ya. Nanti kalau dia nggak bersihin, kalau mau dicoba pakai plastik es juga boleh, nanti dimasukin plastik es ini terus dibuang gitu. Deh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau pasiennya aja yang itu tadi, gema maksimal